sebentar. Setelah itu saya tidak langsung mengambil keputusan. Biasanya saya setelah itu sehari setelah, karena saya tentu akan pikirkan dulu secara baik. Kira-kira jalan keluar yang saya ambil itu ada beberapa kemungkinan. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan dan waktu luang Bapak terkait tugas yang kami akan upload di LMS terkait dilema pengambilan tugas sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Mungkin saya akan mulai saja Bapak. Yang pertama itu bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya mengidentifikasi tentu hanya dari pemahaman istilahnya saya sebenarnya. Itu dari soal dua hal yang sama-sama benar tapi bertentangan dari sisi moral. Jadi itu yang saya pakai untuk mengidentifikasi apakah ini etika, dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral itu soal benar dan salah. Baik Bapak, yang berikut mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau bertolak dari pengalaman, pengambilan keputusan itu efektif kalau menurut saya kalau apa yang kita putuskan itu berdampak bagi banyak orang, tidak hanya satu orang. Jadi misalnya itu ada dua pilihan, tapi pilihan yang satu itu dampaknya hanya untuk satu atau mungkin kelompok yang kecil, sementara yang satu itu untuk kelompok yang besar. Maka saya lebih memilih yang dampaknya lebih luas. Kemudian satu lagi, kalau misalnya itu dia berdampak atau dia hasilnya itu hanya untuk sekarang, hari ini setelah keputusan, dengan hasilnya ternyata sampai dengan jangka panjangnya, itu saya lebih memilih yang jangka panjang daripada yang hanya sesaat berdampak. Jadi ada banyak faktor yang menentukan apakah itu efektif atau tidak, tapi salah satunya yang tadi dengan dua hal yang saya sebutkan. Yang berikutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu biasanya lebih banyak kepada sistem. Kadang-kadang kita menjadi kepala sekolah, kita ada di bawah satu support system ya, ada tingkatan yang lebih atas dari kita, sehingga kita harus mobil yang diwajibkan mungkin tidak wajib, tapi ya sebagai seorang yang ada di bawahnya tentu kita harus patuh gitu. Jadi lebih banyak tantangannya itu adalah sistem. Tetapi kalau hal-hal lain saya kira tidak menjadi tantangan, karena pada dasarnya saya orang yang cukup terbuka untuk bisa belajar dari orang lain, sehingga tantangannya tidak menjadi hal yang berat buat saya, hanya lebih pada soal sistem. Kemudian yang berikut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, biasanya kalau saya menghadapi kasus, apalagi kita ada hubungannya dilema etika, saya tidak mengambil keputusan sendirian. Biasanya saya berkonsultasi dengan, misalnya kalau ini di sekolah yang kira-kira ranahnya hanya untuk konsumsi sekolah, maka saya akan berkonsultasi dengan para wakil kepala sekolah, dan juga mungkin ada guru-guru senior yang menurut saya bisa memberi saya informasi atau masukan. Tetapi kalau itu kasusnya kira-kira bisa melibatkan orang luar, misalnya kasus ini hanya bisa diselesaikan tapi harus ada orang luar yang kita bisa libatkan. Misalnya kalau kita hubungannya dengan orang tua, maka komite kita libatkan juga termasuk dengan pemimpin-pemimpin masyarakat seperti misalnya di kelurahan. Jadi tentu banyak hal jadi pertimbangan untuk melibatkan orang-orang ini. Ya. Baik Bapak, mungkin yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan,
kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di Bina Etika? Untuk pembelajaran, saya kira menjadi kepala sekolah bukan berarti bahwa kita maha tahu ya, maha tahu untuk mengambil keputusan. Karena itu kita harus banyak membuka diri, dalam artian banyak belajar juga dari orang-orang yang menurut kita mungkin dia bukan kepala sekolah, tapi mungkin dia punya pengalaman hidup yang lebih dari kita, sehingga kita perlu mendapat input yang baik dari mereka. Juga artinya bahwa pelajarannya adalah kita berusaha untuk memperkaya referensi kita, sehingga ketika mengambil keputusan kita sudah timbang baik-baik dari segala sisi karena pengalaman-pengalaman tadi. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan saya banyak tentang jawaban pertanyaan ini. Semoga ini membuat bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depan, walaupun bukan jadi kepala sekolah tapi jadi pemimpin pembelajaran ke depan. Baik Bapak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.